Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustadz, Ana mau tanya, perihal harta untuk di rumah KPR gitu, Tat. Ana sudah berjalan untuk rumah KPR itu selama 4 tahun gitu, Tat. Tapi Ana tahu ilmu tentang KPR dalam Islam itu di 1 tahun berjalan gitu, Tat. Saat pencicil rumah KPR itu selama 1 tahun berjalan. Itu emang agak sedikit mengganjal gitu, Tat. Apakah ini perlu saya teruskan atau bagaimana gitu, Tat? Terima kasih, Tat. Ya, baik. KPR-nya tentu KPR cara konvensional, Pak ya. Betul, Ustaz. Konvensional. Dari salah Konvensional. satu bank BUMN lah di Indonesia. Berarti teknisnya Bapak caranya beli developer, kemudian kekurangan uang dibayarkan oleh bank dan kita bayar bunga talangan tadi ya, begitu ya Pak Muhammad ya? Betul. Tapi ini untuk bunganya sih dalam bentuk flat gitu, Tat. Jadi tidak mengikuti bunga yang fluktuatif gitu, tapi bunganya itu flat dari awal sampai akhir itu pembayaran dengan nominal yang sama gitu. Baik. Bunganya flat. Intinya mau flat, mau fluktuatif, intinya adalah bunga ya Pak ya. Maka ya talangan tadi yang dipinjamkan oleh bank untuk kekurangan pembelian rumah tadi dan ada bunganya ini jelas riba. Terus bagaimana sikap kita ya setelah ternyata melakukannya baru mendapatkan penjelasan ternyata cara KPR seperti ini adalah perbuatan riba yang diharamkan Allah dan merupakan dosa yang di antara dosa yang besar ya. Sampai ya Allah begitu murkanya kepada orang yang melakukan riba ini. Allah mengatakan waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka siapa yang sudah tahu itu riba masih tetap melakukannya, maka mereka penduduk neraka. Mereka kekal di neraka. Ini sangat murkanya Allah bagi orang yang ya sudah tahu itu riba masih melakukannya. Maka perintah Allah jelas, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha falahu ma salafa. Maka berhentilah kalau sudah sampai berita padanya tentang nasihat tentang riba ini, maka berhentilah. Maka yang berlalu. Artinya cicilan yang sudah berlalu ya itu kita konversikan saja Pak. Misalkan Bapak selama ini sudah maka berhenti maka wajib kita berhenti. Misalkan Bapak sudah mencicil uang masuk ke bank itu sudah 300 juta misalkan ya. Tapi dihitung oleh bank itu baru bunganya aja misalkan. Nah, maka lihat saja kita terima uang dari bank dulu berapa. Misalkan kita terimanya misalkan 300 dan kita sudah bayar 300, maka cara berhentinya ya udah selesai. Itu harusnya. Perintah Allah berhenti itu ya maka falahuma salafa wa amrulillah. Artinya begitulah cara mengakhiri dari akad yang terlanjur riba. Cuman masalahnya ya, kita tidak bisa terikat di hukum positif kita, akan selalu dituntut oleh bank. Maka negosiasi aja Pak, negosiasi semampunya ya, dan berusaha untuk melunasi segera. Karena kalau tidak melunasi berarti kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang bertobat itu artinya mengakhirinya, menyelesaikan. Selama belum diselesaikan berarti belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segeralah meminta pada Allah agar dimudahkan. Kalau perlu menjual, beli rumah yang lebih kecil. Ya, karena kalau tidak berarti kita dengan sudah mengetahui dan tidak berhenti ini berbahaya.
Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan Pak Muhammad? Ya, seandainya Tat, saya melakukan overcredit gitu Tat. Bisa dibilang stop lah gitu untuk melakukan KPR selanjutnya. Itu apakah saya boleh mengovercredit dengan sesama muslim atau harus dari non muslim? Karena kalau saya logikanya kalau saya mengoper gitu ke sama muslim juga, itu apakah dosanya tetap mengalir atau seperti apa gitu Tat? Overcredit itu tidak menyelesaikan masalah, Pak. Pernah kita menjerumuskan orang lain ke perbuatan riba. Nah, maka solusinya jual aja, Pak. Jual, ya, dan lunasi utangnya ke bank. Jangan overcredit. Oke. Harus dilunasi ya. Selesai lunasi baru dijual ke orang gitu ya. Iya, Oke. lunasi, Oke. jual aset, lunasi. Iya. Oke. Afan Hutat, untuk penjelasannya terima kasih banyak. Jazakumullah Ya, khair. semoga Allah mudahkan. Amin amin Allahumma.